على آله وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام العارف بالله أحمد بن عطاء الله سكندري شول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kemudian kita baca suratul Fatihah untuk kita para hadirin khususnya dan segenap kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam bimbingan Allah, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberi petunjuk-petunjuk kebaikan, ilham-ilham kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita menjadi hambanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bimannika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah dibaca kitab. Ya, insyaallah lumayan panjang hikmahnya insyaallah. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa ad-dawal al-huda ibtigha' mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ini hikmah masih membahas sangkut paut tentang batiniyah, masih tentang hati. Jadi ya kurang lebihnya masih ada sangkut pautnya dengan penjelasan-penjelasan yang kemarin. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashruqu qalbu suwaril akwan muntabi'atun bi mir'atihi wa kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Terjemahnya niki, kaifa yashruku, bagaimana yashruku, asyraka yashruku, bercahaya, bersinar. Asyraqal badru alaina dalam salat Badar itu. Kaifa yashruqu, bagaimana akan bersinar, pakai fi'il madhi. Qalbu, hati. Suwaril akwan, sementara gambar-gambar makhluk. Akwan ini ya yang selain Allah, itulah makhluk semua, hawadis. Muntabi'atun,
muntabiatun, tercetak fi mir'atihi, di dalam hatinya. Yang pertama nih hikmahnya bunyinya, bagaimana hati itu akan bercahaya sementara gambar-gambar makhluk itu memenuhi hati. Itu yang pertama. Kemudian am kaifa yarhalu ilallah, dan bagaimana, ini istifham ingkari kalau bahasa ilmu alatnya, ini pertanyaan tapi sambil ya memberi paham kepada kita. Am kaifa yarhalu, dan bagaimana akan bisa sampai atau berjalan ilallah, kepada Allah, wa huwa, sedangkan dia mukabbalun, bukan mukabbalun, sementara dia mukabbalun, dibelenggu bisyahawatihi, dengan syahwatnya. Bagaimana orangnya itu bisa sampai kepada Allah sementara dia terus mengikuti kemauan hawa nafsunya. Itu terjemah bebasnya. Kemudian am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah, am kaifa, dan bagaimana yatma'u, menginginkan seorang itu ayyadkhula, untuk dia masuk hadratallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, sedangkan dia lam yatatahhar, belum mensucikan diri atau bertobat, min janabati ghafalatih, dari junub kelalaiannya. Maksudnya bagaimana orang itu berharap ingin dekat, berada senantiasa bersama Allah, sementara dia senantiasa berada dalam kelalaian demi kelalaian. Nah, itu enggak bisa. Kemudian yang terakhir, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar, dan bagaimana orang itu berharap ayyafhama, untuk dia paham, atau ayyafhama, atau diberi paham, daqaiqal asrar, kelembutan rahasia-rahasia Allah. Wa huwa lam yatub, sementara dia belum bertobat, min hafwatihi, dari segala kesalahan ataupun dosa-dosanya. Keempat ini, bagaimana orang itu mengharapkan ingin mendapatkan sir, rahasia-rahasia yang tersembunyi kepada Allah, sementara dia tidak mau bertobat dari segala bentuk dosa dan kesalahannya. Jadi di sini ada 4 jumlah pembahasan daripada hikmah yang ke-13 niki, yang kesemuanya masih sangkut paut dengan pembahasan yang kemarin. Yang pertama kita bahas, kaifa yashruqu qalbu suwaril akwan muntabi'atun fi mir'atihi, bagaimana akan bercahaya hati sementara gambar-gambar makhluk itu memenuhi hatinya. Sebagaimana dulu pernah yang jelaskan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawbih, tidak Allah letakkan dalam diri manusia itu dua hati. Kalau sudah hati itu penuh dengan makhluk, gambar-gambar makhluk, otomatis tidak akan bisa bercampur dengan nur Allah, otomatis tidak akan bisa. Begitu juga jika hati itu dipenuhi dengan banyak mengingat Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, maka otomatis pikiran, kesenangan terhadap dunia akan hilang, akan berkurang. Nggak bisa berjalan berbarengan, mesti salah satunya akan bisa lebih unggul. Oh, saya mau dunia akhiratnya berjalan, ingat Allahnya sempurna, urusan bisnisnya juga sempurna, tidak bisa. Allah sendiri sudah katakan, aku tidak jadikan dalam diri hambaku itu dua hati, satu. Kalau urusan yang kaitan tentang agama kita pentingkan, otomatis urusan dunia akan mulai berkurang. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini musannif dalam syarah kitab Al-Hikam ini ada dua pemahaman di sini. Maksudnya gambar makhluk itu bagaimana sehingga menyebabkan hati kita itu tidak bercahaya, sementara hati ini kan pandangan Allah pertama kali dan menjadi sebab baik buruk tidaknya kita daripada keadaan hati kita.
Dalam satu syair disebutkan, innal kalam la minal fuadi wa innama ju'ila lisan 'alal fuadi dalila. Kalam itu sumbernya dari hati, dan lisan ini Allah jadikan sebagai penterjemah apa yang ada di hati kita. Kalau sudah bicaranya itu kurang baik, kasar, suka nyusahin orang, oh berarti hatinya juga seperti itu. Nggak bisa dipungkiri, karena lisan itu wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila, sebagai dalil apa searak le itu berdua ati. Sama juga seperti pembahasan yang dulu pernah kita bahas, temele perbaiki mata, telinga, kaki, tangan dan sebagaimana yang ada dalam panca indera kita ini tidak akan bisa terbaiki atau lurus selagi hati kita ini belum bisa lurus. Maka di antara penyebabnya hati ini nggak lurus, tidak bercahaya, tidak bersinar, itu karena dipenuhi dengan gambaran-gambaran akwan atau makhluk niki. Bagaimana maksudnya gambaran-gambaran makhluk ini? Ada dua kata para ulama. Yang pertama, orang tersebut hatinya terlalu bergantung kepada akwan tersebut, kepada makhluk. Itu yang menyebabkan hati tidak bercahaya. Dalam artian, apapun kalau ada masalah datang kepada diri dia, itu yang pertama diingat di otaknya itu makhluk. Arak masalah petak badur, arak masalah petak kepeng, arak apapun terjadi dalam diri kita, yang kita ingat pertama itu makhluk sak bau selesaian. Nah ini bahaya. Ini akan menyebabkan hati itu gelap. Tatkala hati itu sudah biasa bergantung, bersandar kepada selain Allah, apapun permasalahan ada dalam diri kita, kok yang awal kita ingat, yang kita cari kok bukan Allah, itu yang menyebabkan gelapnya hati kita. Sakit botreks, ingat dulu. Pokoknya intinya apapun permasalahan datang dalam diri dia, yang pertama yang diingat itu makhluk. Kalau itu dibiasakan, hati akan menjadi gelap. Apalagi sampai diyakini. Kalau sampai diyakini, ya kufur sudah kita. Yakin nasi yang mengenyangkan, yakin obat yang menyembuhkan, terus kita yakini, bukan hanya sekedar kita jadikan sebagai sebab, tapi yakin kita itu semua yang mendatangkan athar, manfaat, bisa rusak kita punya akidah. Itu yang pertama ya. Tatkala kita terlalu bergantung kepada selain Allah, apapun yang terjadi dalam diri kita kok yang ikat makhluk, arah permasalahan makhluk, lama-lama hati akan gelap. Kemudian yang kedua, yang dimaksud suarul akwan ini, kata ulama, yaitu terlalu sangat cinta dengan dunia. Terlalu sangat, sementara dunia ini kan Allah sendiri firmankan dalam hadis kudusi, tatkala aku ciptakan ini dunia, sedikit pun aku tidak pernah mengarahkan pandanganku kepada dunia. Jadi ketika Allah ciptakan di dunia, langsung nggak pernah dilihat oleh Allah selama-lamanya, sampai dunia itu protes, ya Allah, engkau ciptakan aku, kok nggak pernah sekalipun kau arahkan pandangan kepadaku. Maka Allah katakan, diam kau wahai mal'un, diam kau wahai makhlukku yang terlaknat. Itu dunia ini, makanya disebutkan dalam hadis Nabi itu, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma biha. Isi dunia ini lapuan terlaknat, dan apapun di dalam dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, atau hal-hal yang membuat kita ingat kepada Allah. Au aliman au muta'alliman, atau orang yang mengajar ilmu atau yang belajar ilmu. Maka ada temili selamat dari laknat daripada Allah itu, ya banyak-banyak ingat Allah dan banyak-banyak
ngaji. Lamun dek ngono je isine telaknat doang. Nah, jika benda-benda dunia nak kita cintai, benda yang sangat dibenci, amat dibenci, bahkan dalam satu hadis Nabi sabdakan, dunia jipah. Tahu ada jipah apa? Bangkai. Dunia jipah wa talibuha kilab, kata beliau. Dunia ini bangkai dan yang mencarinya itu apa? Anjing. Maksudnya dunia yang bagaimana gitu. Ini maksudnya yang menyebabkan kita berlebihan mencintai dunia sampai lupa akan tujuan. Ibadah terjadi terbengkalai, ngaji terjadi kah ngaji, sebiasa terbaca selawat sekene kurang baca, bahkan kah terbaca selawat. Inilah dunia, cinta dunia yang menyebabkan gelapnya hati. Paham maksudnya? Cinta dunia bukan terlarang, berdua dunia itu enggak dilarang, karena Nabi banyak yang kaya. Nabi Muhammad kaya itu, sekali impak onta itu berapa itu dia impakkan. Nabi Sulaiman apalagi. Yang dilarang itu cinta dunia yang menyebabkan lalai jokolah tali larang. Maka boleh kita punya dunia, tapi jangan taruh di hati, kata para ulama. Cukup taruh di kantong. Lamun terturut di dunia pasti jatuh lalai wah, li hati pasti jatuh lalai wah. Karena tidak cocok dunia ini hanya untuk Allah. Lamun terturut dunia wah, bawa atas pinang. Bawa atas pinang. Paham ya? Jadi enggak dilarang kita menjadi orang kaya, banyak harta, enggak dilarang. Cuman jangan sampai dimasukkan ke hati. Ciri-cirinya masukkan ke hati itu kok tambah tebedoi harta nih, tambah tebedoi jabatan, tambah tebedoi kedudukan, tambah jauh udah biasa gelem senang dalam ibadah, sudah mulai berkurang. Oh, itu terkena fitnah dunia namanya. Mau nggak mau sudah itu. Paham ya? Ingat, bukan dilarang punya keduniaan, karena dunia juga sarana untuk kita Haji Yanto dengan boleh kayak apa, mau umroh deh, mau umroh. Dia ini celak-celak dunia enggak, tergantung. Lamun terbau jauh bagus ya, itu akan membawa kita ke surga. Lagu dunia ini semakin terpetak, semakin terjauh, semakin terlalai. Nah, iya wah, dunia seakan menggelapkan hati. Kalau sudah hati gelap itu susah sudah. Kata para ulama, Imam Ghazali mengatakan min alamati sawadul qulub, di antara tanda gelapnya hati itu la yujadu biha al mubda, tidak ditemukan dalam hatinya itu kesedihan. Ini bisa ditengok lamun temeli tahu hati intene peteng. Nah, ketika kita buat maksiat itu ada kesedihan enggak? Sedih tegawe maksiat, ataupun ketika kita kekurangan dalam amal kebaikan. Lagu misal biasa tengah ngaji niki kok ketinggalan, ya biasa doang ni dapna, oh ya petang mau hati enten harus terbudaya sedih. Allah Robin dek mau ngaji itu sedih, itu hati bercahaya itu. Lagu dek doa mau ngaji, dek mau berjamaah kok biasa doang, oh hati enten marit atau sakim. Paham ya? Nah, itu diantara penyebab daripada gelapnya hati ini, sehingga ketika hati itu gelap susah untuk kita mau ajak buat baik. Itu diantara sebabnya karena yakin kita terhadap keduniaan itu, atau kita terlalu sibuk dengan keduniaan tersebut sehingga melalaikan kita kepada Allah. Itulah yang menyebabkan gelapnya hati. Kemudian yang kedua, kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Bagaimana orang itu akan bisa berangkat menuju kepada Allah sementara dia dibelenggu dengan syahwatnya. Namanya dibelenggu ini kan orang rantai. Bisa berjalan orang berbelenggu. Bisa berjalan paling di tempatnya. Nah, orang kok dibelenggu dengan syahwatnya, dia harap ingin dekat kepada Allah, tidak bakalan bisa. Orang kok jadi hamba nafsu, mustahil akan menjadi hamba Allah. Bahkan bisa. Nafsu ini apa? Itu keinginan yang di hati kita yang bikin berat kita buat kebaikan, itulah hawa nafsu itu. Kok kita ikuti itu, nah itu bikin kita ini
tidak akan bisa pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masalah nafsu ini, Masya Allah. Dulu mungkin kalian pernah yang cerita mengenai nafsu niki, penciptaan nafsu niki, dan hakikat musuh kita yang sebenarnya nafsu kita ini. Akhbas min sab'ina syaitanan, kata sabda Nabi, nafsu ini jauh lebih dahsyat ngerinya ketimbang 70 syaitan. Namun setan kan bu kalah dalam zikir, insyaallah bu kalah. Karena jikalau kita tidak zikir nih, setan menunjukkan belalainya. Tetapi ketika zikir, setan nggak kuat pergi dia. Tapi nafsu ini enggak, setiap saat 24 jam akan bersama kita. Dan ketika tertinduk, ketika tengaji, ketika dalam apapun akan bersama kita nafsu itu. Nah, kalau nafsu itu tidak dididik, itulah yang amat membahayakan. Dulu ketika nafsu diciptakan, ketika akal diciptakan, malaikat diperintahkan, wahai, di dalam hadis Bukhari disebutkan, hai malaikatku, coba bawa akal ke sini. Akal dibawa nih. Makanya jadi semua kita ini makhluk yang bisa diajak bicara oleh Allah. Akal kita ini bisa diajak bicara. Mata kita ini, kalau kita kan yang bisa kita bicara yang punya mulut saja, yang bisa bersuara, itu bagi kita. Maka dengan akidah kan itu bahas. Namun Allah itu enggak, semua bisa diajak bicara. Mata kita ini akan bersaksi berbicara di hadapan Allah. Akal kita ini akan berbicara di hadapan Allah. Bawa akal, ketika diciptakan ini akal dibawa. Wahai akal, kata Allah, man ana wa man anta, aku sai, ante sai. Maka akal katakan, engkau Robku, Tuhanku, dan aku adalah hambamu. Lolos akal. Kemudian dipanggil hati, hati dipanggil hati, kolbun. Ditanya, man ana wa man anta, saya aku dan saya anta. Maka hati katakan, anta Rabbi wa ana abduk, aku adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku. Bawa ke sini nafsu, nafsu dibawa. Wahai nafas, man ana wa man anta. Jawabannya apa? Beda sendiri. Anta ana, ya aku side nafsu nawa nih. Allah Ta'ala bilang, wah nih tidak pas ini. Malaikat bawa ini nafsu, kerem dia di neraka yang paling panas, dikerem dari selama 1000 tahun, dikerem di sana, dikerem. Selepas 1000 tahun panggil lagi ke sini, mana nafsu itu? Dibawa ke hadapan Allah, tanya lagi, wahai nafsu, man ana wa man anta, side aku masih pengkoh no. Nafsu nih, aku side. Malaikat Allah perintahkan malaikat, taruh dia di neraka yang paling dingin supaya dia kapok. Mungkin yang dingin ini supaya dia kapok. Kebetul ditaruh di neraka yang paling dingin, ada namanya neraka Zamharir. Itu neraka itu bukan saja panas, ada neraka yang paling dingin, jauh lebih ngerinya kalau dingin itu, remuk hancur tulang kita. Maka di bawah ditanyakan, hai nafsu, man ana wa man anta, sama jawabannya juga, ana anta, aku ya side bangga lah, kata Allah Ta'ala, gini aja sudah kamu kerangkeng aja dia, malaikat kerangkeng, jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan kasih kesenangan apa-apa, pokoknya adian wah dedek gubris neta doan kah dah tanya nengeros, pokok telagaan kah beng mangan kah beng ngelor adian mesa betul. 1 hari, 2 hari, 3 hari teriak dia, tobat kan. Oh, dia sudah nyesal, bawa ke sini. Ya nafsu, saya anta Rabbi wa ana abduk. Jadi ngelawan nafsu itu nggak bisa kecuali dengan kita pejan. Nggak bisa kita ini ngelawan nafsu dengan kita terzikir kuat-kuat, nafsu juga akan zikir kuat-kuat. Nggak akan bisa. Aku kuat-kuat itu bukan karena Allah, karena yang lain. Nanti itu hebatnya nafsu itu. Inna ada aduika nafsaka alladhi baina dzambayka, kata Nabi, musuh kamu yang sedahsyat-dahsyatnya musuh, nafsumu yang ada di antara hatimu, itulah musuh kamu yang paling benar, yang paling ngeri itu. Maka caranya, kata para ulama, puasa. Enggak ada hal tanpa lawan nafsu. Puasaan kurang bicara, kecuali penting-penting. Puasa
kurangi makan, puasanya kurangi tidur, puasanya kurangi bergaul kalau nggak penting-penting. Aku masih kuat ngelot, masih kuat ngeraos, masih kuat tindo, masih kuat bergaul sende-ende. No, susah temeli jadi kasih Allah itu susah. Itu cara melawan nafsu. Ada nggak bisa, nafsu itu begitu, nggak bisa kita yang penting ku zikir mah pernah kalah nafsu nih semakin demen, semakin sekuat zikir nafsu nu ketimbang itu caranya begitu. Nemele tinduk ures, nemele mangan tahan, itu cara melawan nafsu. Maka masuk surga itu mudah kata para ulama. Yang pertama, injak nafsu dengan kaki kiri, masuk surga dengan kaki kanan. Karena kebanyakan orang rusak itu penyebab utamanya nafsu. Nafsu kecintaan terhadap dunia, berani membunuh, berani memaling, hasad timbul, dengki timbul, semua sebab nafsu. Maka orang kok bisa biasa itu menahan nafsunya, itu biasa mestilah jadi baik. Dalam dulu itu ada orang itu tidak diharapkan sudah akan masuk. Pinternya debat itu banyak ulama-ulama yang kalah debat orang jadi murtad gara-gara dia ini. Pinternya ini orang ateis atau apa itu. Ternyata mengalahkannya mudah saja katanya. Tatkala dia diajak untuk masuk Islam, dia tidak mau. Maka langsung dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, bersyahadat langsung. Tinjot dengan salawan debat maka dia bersyahadat dia. Kan Islam termasuk agama yang paling, ya memang aku bisa mengalahkan para ulama-ulama umat Islam ini karena senantiasa aku punya amalan apa itu lawan nafsu. Sekarang kau ajak saya masuk Islam, nafsu saya tidak mau, maka saya lawan langsung asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam. Jadi orang itu biasa kalau sudah bisa mengekang nafsunya itu soleh sudah, jadi orang baik. Nah tingkat dapat nafsu itu kan dulu pernah kita bahas ada 7. Maka caranya apa ya nanti dah kita bahas nih kepanjangan, ada pembahasan sendiri masalah nafsu. Intinya tidak akan bisa kita sampai kepada Allah selagi kita menjadi hamba hawa nafsu, masih terpertuankan nafsu terbawah menjadi orang yang dekat dengan Allah. Maka caranya didik nafsu, bukan dimatikan. Nafsu itu jangan dimatikan. Lamun temati nafsu berarti mati tenda. Karena kita mangan, kita ngaji karena dorongan nafsu. Makanya ada nafsu ammarah, ada lawamah, ada mulhimah, ada mutmainnah, ada radhiyah, ada mardiyah. Tiga ini yang bagus. Yang radhiyah, yang mutmainnah, radhiyah, mardiyah. Ini yang masih perlu diperbaiki, yang ammarah, yang lawamah, mulhimah dan seterusnya itu. Nah kita rata-rata di situ itu tempat kita. Kemudian kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabi ghafalatih. Dan bagaimana orang itu ingin masuk ke hadirat Allah, menjadi kekasih Allah, sedangkan dia belum bersuci dari junub kelalaiannya. Nah ini kelalaian ini perkara yang dahsyat ini. Kelalaian, biasa berbuat lalai, ini menyebabkan Allah itu kurang suka dengan kita. Walaupun dengan soleh lagu biasa terlalai, masih senang habiskan waktu dengan kelalaian, ketimbang bian waktu kelalaian gawe, itu tidak akan bisa sudah. Walaupun dia orang soleh, untuk meningkat itu nggak bisa kalau masih senang berbuat kelalaian. Bahkan dalam zikir pun, sehingga ulama katakan kan ada 3 tingkatan zikir. Yang pertama zikrun ma'a wujudil ghaflah, orang zikir tapi sambil lalai, ucap la ilaha illallah tapi hatinya masih lalai. Nah ini nggak akan meningkat kalau nggak diusahakan, tetapi jauh lebih baik ketimbang nggak belas zikir gitu. Percuma ku zikir di ini husuk. Nah, jangan, tetepan. Orang yang bisa zikir husuk itu karena dari nggak husuk dulu, terus dia usaha latih dikasih. Nah, makanya jangan pernah meninggalkan amalan walaupun belum bisa hudurul qalb, belum bisa hadir hati. Yang kedua, zikrun ma'al hudurul qalb, zikir disertai dengan kehadiran hati. Nah ini kita usahakan, itu baca zikir subhanallah la ilaha, hati juga merasakan itu. Nah,
itu ini yang kita mau usahakan. Nah, inilah yang akan bisa meningkat nanti, akan diberikan kebaikan-kebaikan rahasia-rahasia oleh Allah. Lagu orang masih zikir subhanallah sambil Facebookan, bisin subhanallah sambil baca berita, zikir subhanallah. Ya, kalau begitu terus kita buat enggak bakalan sudah. Malah bisa jadi kalau terus-terusan itu suwe-suwe cuma pendak karena kurang adab. Su'ul adab zikir yang seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu zikir ma'al ghaibi ma'al ghuyubi ilallah, yaitu zikir disertai dengan hilangnya diri. Maksudnya ya yang terakhir ini orang yang zikir tapi dia rasakan bukan dia yang berzikir, tapi hakikatnya yang zikir itu ya Allah itu yang ingat dirinya sendiri. Nah, ini pahamnya zikirnya para wali sudah itu. Ya, usahakan kita ini zikir lisan zikir, hati juga ikut zikir. Kalau yang tiga ini bukan lagi dianggap dirinya zikir, tapi yaitu hakikatnya Allah ingat dirinya sendiri. Makanya dia dinafikan kemampuan dia berzikir itu sudah tidak ada. Hakikatnya itu ya Allah ingat dirinya Maha, bukan saya. Nah, ini tingkatannya para wali. Nah, kita minimal lamun tuah bau istiqomah zikir lagu masih lali, usahakan tingkatkan untuk bisa hadir hati, karena pas kita punya zikir dengan hati nanti Allah akan berikan di situ nikmat, rahasia-rahasia dan sebagainya. Maka dilatih, luangkan waktu khusus, tidak usah banyak-banyak, 5 menit 10 menit yang penting khusyuk. Nanti itu jauh lebih baik ketimbang banyak tuh zikir lagu sambil denara kehusuan. Jauh 2 kali, 3 kali, 4 kali yang kita ucapkan tapi dengan mengagumkan dalam hati jauh lebih dahsyat. Insyaallah ya. Nah, sedari kita ini masih banyak lalai dalam arti tidak tahu zikir ataupun zikir masih dalam posisi kelalaian hati, itu susah juga untuk kita ini bisa masuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, berada di khadratullah, dekat dengan Allah. Maka caranya gimana? Ya mulai kurangi lalai, tingkatkan zikirnya, yang zikirnya sambil lalai-lalai tingkatkan lagi dengan hudurul qalb. Kemudian kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih, dan bagaimana orang itu mengharap ingin mendapatkan lembut-lembutnya rahasia sementara dia belum bertobat daripada dosa-dosanya. Intinya di sini nih, intinya di sini nih. Bagaimana orang itu sudah tinggi sudah ini, kalau sudah mendapat rahasia itu tinggi sudah, itu tidak akan bisa didapatkan sebelum orang itu bertobat. Intinya semua ini intinya harus diawali dengan taubat. Ingin hati kita bercahaya, taubat awalnya. Ingin kita ini bisa mengawankan hawa nafsu kita, taubat di awalnya. Ingin kita dekat dengan Allah untuk menghaluskan kelalaian, taubat. Dan ingin mendapat sir juga taubat. Apapun jenis amal kebaikan itu, maka hendaknya diawali dengan taubat. Itu pintu masuk kita ingin menjadi kekasih Allah. Maka ada istilah para ulama itu, ada istilah takhalli, ada tahalli dan tajalli. Dan istilah tasawuf ini sudah masyhur ini. 3 istilah ini, takhalli, tahalli dan tajalli. Nek tabu langsung tajalli atau nek tabu langsung tahalli. Ibaratnya gelas niki. Namanya takhalli pakai kha itu mengosongkan. Jadi lamun temele tolo ai lete madu ke susu ke, pertama harus tekembe gelas nih. Terkosongkan doang atau persi? Terkosongkan sekaligus persi sebersih-bersih. Lamun dek terpersi ya masih luwek kotoran, dakak madu tetoluan, dakak susu jadi mudarat. Jadi mudarat, jadi penyakit karena tempatnya kotor. Maka supaya bermanfaat, bersihkan dulu sebersih-bersihnya, baru taruh susu, madu, air putih. Kalau kita minum insya Allah menyegarkan dan menyehatkan. Ya, begitu gak segala bentuk ibadah-ibadah nih, awali dengan taubat. Maka dalam tarekat itu seperti itu, diarahkan kita mandi taubat, kaji dulu ilmu yang kita tentang tazkiyatun nufus. Kalau enggak, langsung doan berzikir marahnya jadinya. Dia terpersi gelas tina menjadi penyakit malah.
jadi virus, jadi macam-macam malah mudarat. Kita zikir lagu tanpa pernah usaha taubat dulu, bersihkan hati dulu, marah zikir nih saya bawa dia jadi sombong, remehan dengan, merasa paling baik. Yang kenapa? Enggak pakai tertib. Caranya gimana? Bersihkan dulu hati kita ini, bersihkan dulu dari segala bentuk. Mungkin kita biasa suka gibah, taubatin. Kita biasa mungkin suka hasad, taubatin. Kita biasa terlalu berlebihan cinta dunia sehingga terlalai dari sebab itu, kita taubatin sana. Baru kita masuk zikir, nanti itu akan jauh lebih cepat. Lagu lamun dek pokoknya nanti zikir doang tampan dek tuh usaha untuk bersih hati ini wadah nane. Mungkin zikir mau terlaku iya bareh menjadi penyakit zikir tu. Nanti nisa jadi terdekat dengan Allah marah jadi sombong-sombongan jadinya, sehingga lihat orang enggak sezikir dengan dia itu masih ampas dia masih itu kenapa? Karena tertibnya tidak dipakai. Makanya takhali ini apa? Kosongkan dulu, maknanya bersihkan hati dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Kaji ilmu-ilmu yang membahas tentang penyakit-penyakit hati, kenali apa itu syirik, apa itu munafik, apa itu takabur, apa itu riya, apa itu hasad, apa itu dengki dan sebagainya. Pelajari, pahami. Kemudian selepas itu jangan dikerjakan. Kemudian tahalli ini hiasi, dalam artian setelah kita tahu itu kita bersihkan, hiasi dia bi awsabil hamidah. Khalli qalbaka min awsabil dhamimah, kosongkan hatimu dari sifat-sifat tercela. Wa halliha, kemudian hiasi dia dengan sifat-sifat yang baik, tawadu, wara, qanaah, apalagi zuhud, apalagi ridha dan sebagainya. Terus barengnya dengan zikir, nanti cepat mendapatkan yang namanya tajalli. Itu apa ya? Makrifat itu sudah. Caranya gimana ya? Berukuran bagaimana sungguh-sungguh kita. Kalau semakin sungguh-sungguh ya tajalli ma'rifatnya itu semakin besar. Lamun setengah ya setengah, lamun kecil. Nah, paham ya? Itu sudah dari ini memang tertib dari setiap, apalagi tarekah itu memakai ini. Maka ada istilah mandi tobat, diam dulu 3 hari untuk sholat hajat dan sebagainya, tobat di semua mengkaji, baru masuk ke zikir. Itu lebih cepat untuk mendapatkan nur makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti gelas tadi, kalau sudah bersih insyaallah akan bermanfaat kalau kita minum. Maka kita kalau mendoakan santri, anak-anak kita itu jangan marah-marah dulu. Aku 2 bulan anakku mondok masih dan suruh nyapu si ustaz nih. Enggak ada ngerti. Itu pembersihan dulu itu, supaya dia itu egonya itu dihilangkan. Kalau lama-lama itu kadang ngaji itu malah sebentar, hikmatnya pol 10 tahun, ngajinya cuma 3 tahun. Karena kalau sudah ini bersih, ilmu itu mudah masuk. Tapi kalau ini kotor, susah masuk pun jadi masalah. Makanya kalau ada santri-santri kita mungkin masih berkhidmat saja sudah bertahun-tahun, kadang tanpa dia belajar dapat dia berkahnya khidmat itu. Jangan-jangan kita marah sama kadang guru yang ngajar anak kita ini, kok anak saya ini kok tugasnya begini, terus sudah bertahun-tahun dia mendengar. Allah gampang, kalau sudah pas waktunya bersih hatinya anak kita, mudah Allah masukkan ilmu itu, insyaallah ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ciri khasnya ulama itu memang begitu. Ditarbiyah diri itu anak, disanukan dulu kesiapan hatinya untuk terima ilmu, baru dikasih ilmu. Kalau enggak seperti itu nanti ilmu itu jadi mudarat untuk dia. Insyaallah ya. Nah, maka kita jangan mudah-mudah buruk sangka dengan para ulama-ulama kita. Mereka itu lebih paham, jauh lebih paham dengan kita. Yang penting kita serahkan sudah, mau dia apa-apa karena saya ikhlaskan. Maka nanti anak kita berhasil. Kalau enggak ya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu, anaknya ngaji bertahun-tahun cuman ditugaskan nata sendal saja, sehingga anaknya dicabut. Padahal anaknya itu sudah mau menjadi wali, gara-gara suul adab orang tuanya dicabut anaknya. Ditanya di jalan anaknya semua permasalahan agama ditahu karena barokahnya. Dia balik, ya Syekh maaf, aku mondokkan lagi anakku. Oh sudah, tidak ada, bukan dari saya, kata Syekh Abdul Qadir, aku sudah diperintah oleh Allah untuk tidak terima lagi anakmu, putuh ilmu anakmu sudah ditutup oleh Allah gara-gara suul adab orang tuanya. Makanya kalau anak kita mondok sudah apapun yang doakan, nanti barokah dia punya ilmu. Apa insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Iya.
Hilang haus. Iya. Ya, caranya kita kerjakan itu semua sebatas asbab atau sebab. Dalam artian Rasulullah dulu kalau mau makan makan. Hati kita ini jangan meyakini kalau kita lapar ya harus makan. Kalau mau hilang haus ya harus minum. Tapi jangan yakini ini makan ini minum yang menggantikan posisinya Allah yang beri kenyang dan haus itu, yang menghilangkan haus dan lapar itu. Kalau itu kita yakini berarti ya rasa mampu mendatangkan manfaat mudarat yang selain Allah, berarti syirik. Caranya gimana? Jalani ini sebatas asbab, ini perintah Allah. Aku makan minum ini Allah perintahkan, kulu washrabu Allah perintahkan. Yakin tetap sakbeng kenyang, sakbeng hilang haus itu Allah, sakbeng sembuhno Allah, bukan obat. Paham ya? Jalan itu sebagai sebatas sebab, asbab. Jangan diyakini dalam hati berarti dia perlu makan, salah. Makanya terpaduan antara hakikat dengan syariat. Lamun telapah ya ngelor gitu. Yakin tok, jangan diyakini itu. Di dalam hati Allah meyakini berarti ada selain Allah mampu memberikan mudarat. Nah, itulah namanya syirik bil i'tiqad. Ndik tersembah ya lagu yakin le iya, itu syirik bil i'tiqad. Syirik yang nomor 2. Bahaya itu. Bahaya. Insyaallah ya. Nah, jalan itu sebatas sebab saja. Jalan itu sebatas perintah Allah. Kita tinggalkan syariat juga berarti sama saja kita tinggalkan perintah Allah, berdosa juga sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada lagi. Wajib hukum makan. Hukum makan itu mubah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi bisa berubah hukumnya. Bisa jadi sunnah kalau memang ya keadaan-keadaan tertentu, seperti sahur. Sahur itu kan makan nasinya biasa aja, tapi kalau di sahur jadi sunnah. Makan berjamaah itu jadi sunnah. Bisa jadi wajib makan itu kapan? Ketika berbuka puasa. Ada dengan puasa ngebang dia namanya dengarkan, berdosa dia. Wajib dia makan. Jadi intinya ya bergantung, tapi inti hukumnya makan itu sama kayak tidur, mubah, bisa berubah menurut keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah. Ada yang lain? Cukup ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.